Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Leksirani Indriana, Tiara El Husna, dan Hayatul Husna akan mempresentasikan tentang teknik pembuatan iklan produk. Yang pertama, pengertian iklan. Iklan merupakan seni membangun dan memelihara kesadaran produk dengan pembeli potensial. Program dan kampanye periklanan yang baik mendidik pelanggan potensial tentang mengapa mereka membutuhkan produk, bagaimana produk itu digunakan, dan manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, tujuan periklanan. Yang pertama, menciptakan pengenalan merek atau produk atau perusahaan melalui pelaksanaan khalayak akan mengetahui keberadaan merek, produk, maupun perusahaan pasar. Yang kedua, memposisikan melalui periklanan perusahaan pasar dapat memposisikan penduduk dengan membedakan diri dengan produk pesaing. Yang ketiga, mendorong prospek untuk mencoba dengan menyampaikan pesan-pesan yang persuasif. Khalayak didorong untuk mencoba menggunakan produk merek yang ditawarkan. Yang keempat, mendukung terjadinya penjualan dengan beriklan diharapkan konsumen bertindak untuk membeli produk. Yang kelima, membina loyalitas dengan memberikan akan semakin memantapkan keberadaan pelanggan yang loyal. Artinya, perusahaan ingin menyampaikan bahwa merek atau produk yang pernah digunakan konsumen masih tetap ada di pasar. Yang keenam, mencantumkan cara pemanfaatan inovasi atau cara baru pemanfaatan dapat diketahui khalayak melalui iklan. Yang ketujuh, dengan iklan akan meningkatkan citra produk, merek, ataupun perusahaan. Selanjutnya, fungsi iklan. Fungsi iklan. Iklan produk berfungsi sebagai pengenalan produk dan menyebarkan berita tentang perusahaan. Setelah pelanggan Anda mengetahui produk tersebut, iklan digunakan untuk menginformasikan pelanggan tentang manfaat. Ini akan menampilkan dengan cara terbaik dan menghasilkan percakapan yang akan meningkatkan kesadaran pelanggan. Baiklah, yang selanjutnya adalah iklan sangat penting karena memiliki fungsi komunikasi yang kritis. Yang pertama yaitu menginformasikan. Iklan membuat konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan informasi mengenai merek tertentu, dan menginformasikan karakteristik serta keunggulan suatu produk. Pada tahap awal dari kategori produk, iklan sangat diperlukan untuk membangun permintaan primer atau kotler. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang efisien karena mampu meraih khalayak luas dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua yaitu membujuk. Tujuan ini sangat penting pada tahap persaingan, di mana perusahaan ingin membangun permintaan selektif untuk produk tertentu. Beberapa iklan menggunakan comparative advertising yang memberikan perbandingan atribut dari dua atau lebih merek atau produk secara eksplisit. Iklan yang efektif akan membujuk konsumen untuk mencoba menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Kadang-kadang, iklan dapat mempengaruhi permintaan primer yang membentuk permintaan untuk seluruh kategori produk. Seringkali, iklan ditunjukkan untuk membangun permintaan sekunder, yaitu permintaan untuk merek perusahaan tertentu. Yang ketiga yaitu mengingatkan. Iklan dapat membuat konsumen tetap mengingat pada merek atau produk perusahaan. Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk tertentu. Maka, konsumen tersebut akan menjadi kandidat pembeli. Iklan yang bertujuan mengingatkan ini sangat penting untuk produk matang. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah. Iklan memberikan nilai tambah terhadap produk dan merek tertentu dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. Iklan yang efektif akan memberikan nilai tambah produk sehingga produk dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, bahkan melebihi apa yang ditawarkan oleh produk lain. Dan secara keseluruhan, memberikan kualitas yang lebih baik dari produk lainnya. Yang kelima yaitu mendukung usaha promosi lainnya. Dapat digunakan sebagai alat pendukung usaha promosi lainnya, seperti sebagai alat untuk menyalurkan sales promotion, pendukung sales representatif, meningkatkan hasil dari komunikasi pemasaran lainnya.
Selanjutnya, periklanan hanyalah komponen kecil dari kampanye pemasaran. Apa itu kampanye pemasaran? Kampanye pemasaran ini adalah strategi khusus yang dilakukan di berbagai platform dengan ide terfokus tidak hanya untuk memperkenalkan produk, tetapi untuk meningkatkan kesadaran merek, berpenjualan, dan komunikasi dalam audiens tertentu. Dan selanjutnya, ada jenis-jenis iklan. Jenis iklan yang pertama yaitu iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan ini menggunakan media elektronik dalam menyampaikan dan tampilan iklannya, seperti TV, radio. Yang kedua yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak ini adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan cara dicetak. Biasanya iklan jenis tersebut sering ditemui di koran, selembaran, buletin, majalah, koran, baliho, poster, stiker, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu iklan luar ruangan atau out of home merupakan jenis iklan yang medianya mencakup masyarakat yang berada di luar rumah. Contoh iklan luar ruangan, misalnya iklan spanduk, iklan papan billboard, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu iklan internet adalah jenis iklan yang disampaikan melalui media internet. Iklan internet biasa ditemui di blog, website, sosial media, mesin pencari, dan sebagainya. Lalu ada syarat iklan. Yang pertama yaitu bahasa iklan. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Yang kedua yaitu isi iklan. Terdapat poin pertama yaitu objektif dan jujur. Yang kedua yaitu singkat dan jelas. Yang ketiga yaitu tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. Yang selanjutnya menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, komponen-komponen perencanaan periklanan. Perencanaan periklanan harus sejalan dengan perencanaan marketing atau marketing planning. Yang pertama, strategi periklanan ada dua unsur utama yang harus dipenuhi. Siapa khalayak sasaran periklanan? Bagaimana membuat khalayak sasaran periklanan tersebut tahu tentang iklan, produk kita sehingga tercapai yang dinyatakan oleh tujuan periklanan. Yang kedua, program. Dinyatakan dalam bentuk penjabaran strategi periklanan yang dikaitkan dengan waktu unsur. Yang ketiga, anggaran. Dinyatakan dalam bentuk rincian atas kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan periklanan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan iklan produk. Yang pertama, ketahui produk yang akan diiklankan. Mengetahui tentang seluk-beluk produk yang akan diiklankan itu hukumnya wajib sebelum membuat iklan. Yang kedua, tentukan tujuan membuat iklan. Beda produk, tentu akan berbeda pula tujuan iklannya. Bagi pengelola portal berita, mereka beriklan untuk mendapatkan traffic web, pemilik toko online, target untuk transaksi di situsnya. Untuk restoran, targetnya adalah banyak orang yang datang dan menikmati kulinernya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketahui pesaing dan target pasarnya. Untuk mengetahui semua hal tersebut, perlu melakukan riset secara dalam. Dari sini akan diketahui perilaku konsumen, perubahan pasar, gerak-gerik pesaing, dan tentu posisi produk atau perusahaan di pasaran. Identifikasi target pasar produk. Pasar yang cukup beragam dan sangat luas tidak mungkin dikuasai semuanya. Untuk itu, cobalah melakukan segmentasi pasar dan menentukan target pasarnya secara tepat. Riset pasar di sini mutlak diperlukan. Yang kelima, pilihlah saluran media yang akan digunakan. Ada banyak saluran media yang bisa dipilih ketika melakukan promosi di media online. Masing-masing saluran memiliki karakteristik
karakteristik yang berbeda-beda. Yang keenam, munculkan ide kreatif. Setelah semua ditentukan, semua data dan informasi sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah bertukar pikir dengan tim kreatif untuk memunculkan ide-ide baru untuk kampanye iklan online. Yang ketujuh, merancang desain iklan. Ambil ide terbaik dari rancangan yang sudah dilakukan, gunakan untuk membuat iklan. Pastikan rancangan tersebut sudah selesai dengan target pasar yang telah dipilih. Yang kedelapan, tayangkan iklan. Setelah desain sudah dibuat, berdasarkan saluran pengiriman yang dipilih, langkah selanjutnya adalah memulai kampanye. Di setiap saluran media periklanan online selalu menyediakan menu-menu pilihan untuk memilih parameter pengiriman iklan. Kita bisa memilih target audiens berdasarkan demografi, kelompok umur, dan jenis situs web, industri, negara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu evaluasi. Setelah kampanye dijalankan, silahkan menganalisa bagaimana respon audiens, bagaimana reaksi mereka, apakah seluruh proses berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Evaluasi ini berguna untuk membuat iklan selanjutnya agar kita tidak melakukan kesalahan yang berulang atau kesalahan yang sama. Kesimpulannya adalah iklan merupakan suatu bentuk komunikasi di massa melalui berbagai media massa yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan bisnis, organisasi non-profit, dan individu-individu yang teridentifikasi dalam pesan periklanan, dengan maksud memberi informasi atau mempengaruhi pemirsa dan golongan tertentu. Bentuknya dapat berupa tertulis, gambar, film, ataupun gabungan dari seluruh unsur tersebut. Sekian penjelasan materi teknik periklanan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.